Lagu terakhir mereka adalah Last Sequence. Kamu sudah bisa merasakan bahwa mereka tidak akan diperpanjang hanya dengan melihat judulnya saja. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian yang nonton diberikan kesehatan, diberikan kesabaran juga. Kayak gimana ya, kita kayak doa. Maksudnya diberikan kebahagiaan dan juga God bless you. Oke? Nah guys, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget dan juga panas banget diperbincangkan. Nah buat kalian yang gak mau jadi orang yang kudet, langsung saja subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan teman-teman, langsung saja kita bahas berita selengkapnya. Well, para pendengar-pendengar, untuk berita pertama kita akan membahas tentang gosip kencan dari Yeonjun TXT dan Ho Hyunjin Le Sserafim dibantah dengan tegas. Nah, baru-baru ini beredar gosip yang menyatakan bahwa Yeonjun TXT dan juga Ho Hyunjin Le Sserafim berkencan, yang bermula dari ditemukannya akun Spotify yang diduga miliknya Yeonjun. Gosip ini kemudian dibantah oleh netizen Korea lewat sebuah postingan di komunitas online PAN. Netizen yang mempublikasikan postingan itu menuliskan bahwa ia memulai gosip ini adalah fans internasional di Twitter. Adapun untuk sang netizen menuliskan seperti ini, mereka mengatakan bahwa terungkap bahwa adik perempuan Ho Hyunjin memfollow akun itu di Spotify-nya. Tapi ternyata itu tidak. Dan jika kalian benar-benar mencari akun itu di Spotify, itu sebenarnya tidak ada. Ringkasannya adalah iRoaches, dan untuk informasi, kecoa ini merupakan sebuah sebutan menghina untuk fans internasional. Waduh. Jadi ringkasnya, untuk iRoach atau internasional kecoa ini tertangkap dalam kebohongan dan juga pemalsuan. Melihat betapa bersemangatnya internasional kecoa saat mengarang kontroversi ini, mereka pasti membenci Ho Hyunjin dan juga Yeonjun TXT. Dan untuk informasi, aku memposting ini karena semua upvote palsu yang kalian lakukan adalah untuk mengarang kontroversi ini. Ceka. Atau dia itu kayak ketawa gitu loh. Internasional kecoa mengungkap kontroversi ini dan mengatakan bahwa mereka mengetahui bahwa adik perempuannya memfollow akun Yeonjin. Dan ketika kami udah cari, akun itu bahkan gak ada loh. Netizen itu juga menjelaskan bahwa saat ini lagu Ho Hyunjin dirilis, fans yang menyebarkan gosip menunggu 12 jam untuk mengatakan bahwa dia menemukan bahwa akun adik perempuan Yeonjin memfollow sang idol di akun palsu tersebut. Lebih jelasnya, sang netizen mengatakan seperti ini. Dia mengatakan bahwa itu gambar dibuat oleh Yeonjin pada bulan September ya. Tapi, internasional kecoa lainnya mengekspos orang itu dengan mengatakan bahwa akun Spotify bahkan tidak dibuat saat itu juga. Jadi bagaimana mungkin nih mereka satu-satunya orang yang menemukan hal tersebut? Benar banget sih, ini logik sih. Jika sebenarnya akun ini emang benar-benar ada gitu ya kan? Lalu kenapa di saat dicari sama yang lainnya itu nggak ketemu? Kenapa hanya orang itu yang menemukannya? Nggak masuk akal banget sih. Katakanlah ya, akun Spotify itu benar-benar akun yang dibuat oleh Ho Hyunjin. Bukankah penggemar lain juga sudah tahu bahwa akun milik adik Yeonjin memfollow akun itu? Nah, itu sebabnya tidak dapat disangkal bahwa ini adalah rumor yang dibuat-buat. Lalu guys, bagaimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan untuk kali ini aku setuju sama netizen itu karena menurut aku ini emang benar-benar rumor yang seperti dibuat-buat. Di sisi lainnya, Yeonjin yang merilis single solo keduanya yang dibuat sendiri berjudul Idol. Sejak awal lagu tersebut juga hampir seperti surat terbuka untuk K-pop. Dan juga membahas beberapa masalah yang membuat industri ini seperti toksik. Itu juga menyentuh beberapa kesulitan yang dihadapi oleh para idol. Apakah itu terus-menerus dihakimi berdasarkan apa yang mereka kenakan, atau gagasan untuk mempertahankan reputasi tertentu melalui tindakan mereka. Dia bahkan menyentuh fakta bahwa idol tidak dapat memiliki pendapat ataupun suara mereka sendiri, karena mereka nantinya takut akan serangan balik dari apa yang mereka katakan. Judul Idol ditampilkan dengan lirik, "Idol doesn't mean adult to cheap with." Setiap lirik juga menampilkan kesulitan dan bagaimana pertarungan antara menjadi diri sendiri dan juga menjadi sosok yang diinginkan oleh semua orang termasuk para penggemar. Dan setelah melihat hal itu, netizen berkomentar seperti ini. Sangat melegakan Yeonjin debut. Kami hampir kehilangan sosok berbakat seperti dia. That's right. Aku sangat menyukai ini. Yeonjin jadilah artis umur hidupmu. Gila, merinding banget. Dia terlihat sangat pandai menulis lirik. Lagu sebelumnya juga memberikan aku kesan yang sama. Yeonjin, lakukan semua yang kamu mau dan katakan semua yang kamu mau. Serius, kedua lagu itu sangat berbeda tapi aku sangat menyukainya. Liriknya sangat gila, aku seorang peernot dan itu membuatku bangga. Lagunya Chang, bagus. Jennifer, wanita sepertimu benar-benar penuh bakat. Lalu bagaimana pendapat kalian setelah mendengarkan lagu dari Yeonjin? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Apakah kalian juga sama terpukaunya ketika melihat lirik tersebut? Dan jujur, aku secara pribadi juga sangat suka banget sama lagunya karena lagunya benar-benar menyentuh banget. I love this song.
Lanjut ke berita kedua, datanya dari JN Hypen yang sudah meminta maaf usai jadi kritik karena ucapannya yang menyebut sejarah Korea itu singkat. Pada tanggal 11 Januari melalui Weverse, Jay menuliskan, setelah Weverse live hari ini saya sangat terkejut dengan tanggapan semua orang. Terlepas dari alasannya, saya ingin meminta maaf dengan tulus karena menyebabkan ketidaknyamanan di hati engine. Saya berbicara terlalu ceroboh tentang topik penting seperti sejarah Korea, hanya berdasarkan kesan pribadi saya. Saya seharusnya tidak berbicara sembarangan dengan sedikit pengetahuan yang saya miliki tentang topik tersebut. Sekali lagi, ini adalah waktu bagi saya untuk menyadari betapa banyak lagi yang harus saya pelajari. Saya tidak pernah bermaksud untuk berbicara dengan enteng tentang sejarah kebanggaan negara kita. Tetapi sekarang, saya melihat bahwa komentar saya bisa menjadi seperti itu. Dan itu adalah kesalahan saya minta maaf. Saya juga akan lebih berhati-hati dan belajar untuk menjadi artis yang tidak membuat malu engines. Dan aku juga selalu belajar banyak dari kalian semua. Terima kasih. Well, seperti itulah bagaimana permintaan maaf dari JN Hypen. Lalu, apa yang terjadi sebelumnya? Nah, sebelumnya itu Song Hoon pernah berkata saat siaran langsung, menurutku sejarah Korea sangat menarik deh. Sebagai tanggapan, Jae pun berkata, saya lebih baik tertarik pada sejarah dunia. Saya sudah belajar cukup banyak tentang sejarah Korea di sekolah. Sejarah adalah mata pelajaran yang saya sukai, jadi bagiku saya dapat mengatakan bahwa tidak banyak materi dalam sejarah Korea. Anda mempelajarinya selama beberapa minggu dan melihat sedikit materi yang ada dan sudah berakhir dan seterusnya. Tapi sejarah Korea baru saja dimulai, lalu berakhir. Begitu cepat, bukankah begitu? Nah, teman-teman melihat hal ini, netizen pun berkomentar lebih lanjut. Jika kamu mau meminta maaf, beri dong koreksi atas kesalahan kamu. Dia telah mengubah negara kita menjadi negara dengan sejarah yang singkat. Untung dia minta maaf ya. Itu juga sudah menyebar sejauh ini. Jadi menurutku dia seharusnya tidak hanya meminta maaf kepada para penggemar saat ini. Untung sih dia datang dan langsung minta maaf. Aku harap fans internasional tidak melindunginya. Penjelasannya juga singkat sih. Lalu bagaimana opini kalian? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang fans Korea yang khawatir dengan aktivitas dari WJSN atau Uju Sonyo di masa depan setelah fancon terbaru mereka. Saat ini, WJSN yang juga dikenal sebagai Cosmic Girls mendekati hari menjadi debut mereka yang ke-7 tahun. Para penggemar juga tidak bisa tidak khawatir dengan berakhirnya kontrak grup tersebut. Diketahui di kalangan penggemar bahwa dalam industri K-pop, sebagian besar kontrak eksklusif hanya bertahan hingga 7 tahun saja. Dan selama periode itu, keputusan untuk bertahan atau berpisah akan menjadi sangat penting bagi setiap artis. Seorang penggemar Korea baru-baru ini berbagi foto dan juga detail dari fan meeting terbaru Uju Sonyo yang disebut codename Ujung Fancon. Kemudian dia berkata lebih lanjut, aku rasa Cosmic Girls tidak akan memperbaharui kontrak. Di sela-sela acara itu, salah satu membernya yakni Bona mengatakan, cuacanya dingin sejak awal tahun, jadi terima kasih banyak sudah datang. Kami juga sepertinya menerima banyak energi baik saat tampil untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sangat menyenangkan bisa bersama untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Terima kasih telah membuat masa muda kami bersinar. Kemudian penggemar Korea yang sama juga menjelaskan lebih lanjut, saya adalah penggemar Uju Sonyo. Saya juga memiliki terlalu banyak pemikiran di fancon. Selama acara, semua orang menangis dan para member terus berbicara tentang masa muda mereka. Pada baru pertama tahun 2023, drama Bona, Yeoreum, dan Luda akan keluar. EXI, Sol A, dan Subin juga tampil di variety show. Aku juga sering melihat Yeonjung karena dia juga melakukan musikal. Aku senang kebanyakan dari mereka sibuk. Tetapi aku juga ingin mereka memperbaharui kontrak. Postingan tersebut juga menjadi topik hangat di antara sesama penggemar. Dengan berkomentar, saya kemarin pergi ke sana dan juga para anggota terus berbicara dalam bentuk lampau. Kami terus mengkoreksi mereka dan itu benar-benar sangat menyakitkan. Kutukan 7 tahun itu menakutkan. Saya bukan penggemar Cosmic Girls, tapi ada beberapa anggota yang telah melakukannya dengan baik secara individu. Jadi bagus untuk terus mendukung mereka. Anggota Cosmic Girls sangat cantik ya. Apakah ini baru sadar atau bagaimana nih? Lagu terakhir mereka adalah Last Sequence. Kamu sudah bisa merasakan bahwa mereka tidak akan diperpanjang hanya dengan melihat judulnya saja. Dimanakah orang-orang yang mengatakan Starship terlalu memaksakan Uju Sonyo? Saya harap anggota yang bisa berakting akan terus berakting deh. Saya memiliki banyak kenangan indah dengan sesama penggemar dan melihat para member menitikan air mata membuatku menangis juga. Starship, kamu punya idol lain selain IVE. Cosmic Girls, tolong dong jangan bubar. Sejujurnya mereka udah selesai. Mereka harus berpisah dan tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Dari sudut pandang penggemar, ini adalah saat yang paling mencemaskan dan sulit. Aku bukan penggemar Cosmic Girls, tapi aku akan mendukung mereka. And the last comment. Sebenarnya dari awal sudah ada sedikit error.
Starship berencana untuk menangkap Korea dan juga Cina. Dan kalian juga pasti tahu bahwa untuk Cosmic Girls ini merupakan sebuah gabungan gitu. Gabungan dari idolnya Starship dan juga Yuehwa. Yuehwa itu kan kebanyakan nih punya idol yang dari Cina juga. Dan untuk member-member WJSN itu kan juga ada dari Cina teman-teman. Jadi mereka itu emang bener-bener kayak gabungan banget. Dan dikarenakan pasar musik di Cina juga kan emang bener-bener besar banget ya. Dan juga penggemar Cina emang bener-bener loyalitas. Makanya ini mungkin yang membuat agensi dari Starship Entertainment menargetkan Cina dan juga Korea di waktu yang bersamaan. Dan bagaimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Bagaimanakah masa depan dari Cosmic Girls? Apakah mereka akan tetap bertahan ataupun mereka akan menjadi korban dari kutukan 7 tahun? Apapun itu, kita harapkan yang terbaik untuk Cosmic Girls dan juga tetap semangat untuk semuanya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sugeng pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time and goodbye.